atas penangkapan Muhammad KC dan Yahya Waloni. Seperti apakah tanggapan dan komentar dari dua ormas pemuda terbesar di tanah air ini, yakni Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor? Maka saya kira jangan berhenti hanya di Yahya Waloni dan Muhammad KC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, banyak apresiasi yang ditujukan kepada Polri atas penangkapan Muhammad KC dan Yahya Waloni. Dan alhamdulillah hari ini Polri semakin menampakkan ketegasannya. Nah, seperti apakah tanggapan dan komentar dari dua ormas pemuda terbesar di tanah air ini, yakni Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor? Baik GP Ansor yang dipimpin oleh Gus Yakut yang hari ini sebagai Menteri Agama maupun Pemuda Muhammadiyah juga sama-sama mengapresiasi, mendukung sepenuhnya. Nah, ini luar biasa. Angkat topi, kabar yang sangat menggembirakan. Lampu hijau, sinyal positif bagi kerukunan hidup beragama, bagi tegak dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Ketika dua ormas pemuda ini sudah satu suara, maka insya Allah kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang suka menebarkan hoax, yang suka menebarkan isu sara dengan bungkus agama, tidak akan ada artinya apa-apa. Mudah-mudahan kekompakan antara GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah ini akan terus berjalan beriringan demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka kelompok-kelompok kecil itu yang suka teriak-teriak takbar, takbir, dama, demo akan kehilangan nyali dan tidak ada pengaruhnya. Dan saya berharap bahwa dua ormas pemuda ini akan terus bersuara, akan terus di depan di dalam mengawal kesatuan negara Republik Indonesia, di dalam menyuarakan menentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ini sangat penting, sangat berpengaruh. Kalau ormas-ormas besar itu diam, ya maka kelompok-kelompok kecil ceremente ini yang kemudian akan mengambil alih jagat media sosial, yang akan mewarnai, mengotori atmosfer media sosial dan media mainstream. Yang saya heran dan saya sangat gregetan, sangat tidak sepakat itu media-media mainstream koyak mau-maunya mengangkat suara-suara dari kelompok-kelompok ceremente, kelompok yang tidak penting, orang-orang dari kelompok mereka yang tidak ada manfaatnya bagi persatuan bangsa, yang justru sebaliknya akan memperkeruh suasana, yang justru sebaliknya ngotori Indonesia, ngotori Bhinneka Tunggal Ika. Itu masih dijadikan narasumber, itu yang saya heran tuh. Nggak tahu tuh visi misi mereka itu apa. Ya bisnis oke lah ya, mendulang view, tapi visi besar kepentingan bangsa dan negara mestinya adalah di atas segala-galanya. Apa gunanya bisnis untung besar, tetapi negara ini terkoyak-koyak, negara ini menjadi kacau, nggak ada gunanya sama sekali. Oke, saya baca ini ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi langkah Polri menangkap dua pelaku penistaan agama dalam waktu berdekatan, yakni Muhammad KC dan Yahya Waloni. Yakut memperingatkan kepada masyarakat bahwa penghinaan agama itu merupakan tindak pidana. Ya, sepakat. Ini menjadi peringatan bagi semua. Penghinaan terhadap simbol-simbol dan keyakinan-keyakinan agama adalah tindak pidana, kata Yakut. Yakut mendorong pihak kepolisian agar tegas terhadap kasus-kasus penghinaan agama. Tak hanya itu, dia juga berpesan agar tokoh-tokoh agama bisa mendakwahkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian yang diajarkan agama masing-masing. Sepakat? 2000%. Nah, sekarang tinggal Polri, saya kira. Tokoh-tokoh besar ormas Islam terkemuka di tanah air sudah mensupport panjenengan. Maka saya kira jangan berhenti hanya di Yahya Waloni dan Muhammad KC.
masih ada beberapa orang-orang yang katanya ditokohkan oleh mereka yang melakukan penodaan agama pada waktu-waktu yang lalu. Kita tunggu, mudah-mudahan tidak hanya Kece dan tidak hanya Yahya Waloni. Karena kalau berhenti hanya di dua orang ini, menurut saya terlalu pragmatis dan bukan jangka panjang arahnya. Tapi kalau jangka panjang, demi menjaga utuhnya NKRI ini, maka semuanya harus dilipas orang-orang yang suka menghinakan agama lain. Siapapun orangnya, dari kelompok agama manapun. Nggak usah pandang bulu, kecil maupun besar. Gitu. Terus Pemuda Muhammadiyah apresiasi gerak cepat Bareskrim tangkap Yahya Waloni. Oke. Ditip Sider Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni terkait kasus dugaan penistaan agama. Betul. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Caknanto mengapresiasi hal ini. Kalau sudah dianggap memenuhi syarat bahwa orang itu menistakan agama, saya kira pertama kami sangat mengapresiasi. Karena itu menimbulkan kepastian hukum, kata Caknanto kepada wartawan di Kamis kemarin ya. Saya sangat mengapresiasi, ya, karena direspon cepat. Setelah Muhammad Kece, Yahya Waloni juga dilakukan penangkapan. Menurut Caknanto, kecepatan polisi dalam bergerak merespon pelaporan masyarakat sangat penting, apalagi terkait kasus dugaan penistaan agama. Proses hukum lebih baik daripada timbul banyak persepsi di masyarakat yang justru malah makin menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan. Yap, ya sepakat, memang harus cepat polisi. Daripada mambrah-mambrah orang karu-karuan, dampaknya kepada masyarakat di bawah yang tidak tahu, termakan oleh provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab, yang suka mengatasnamakan agama, yang suka mempelintir situasi. Mentang-mentang yang ditangkap adalah orang yang suka ceramah kemudian mengembuskan isu kriminalisasi ulama, kan biasa begitu. Kalau tidak digercep ya nanti akan terus-terusan model-model begitu. Akan terus-terusan jagat bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang ke barat yang suka mengatasnamakan agama. Terima kasih Mabes Polri. Lanjutkan, kita dukung sepenuhnya masyarakat Indonesia yang cinta tanah air. Pasti sangat mendukung, mensupport langkah tegas panjenengan untuk menindak tegas siapapun dari manapun orang-orang yang menghinakan simbol agama orang lain, orang-orang yang melakukan penodaan agama. Siapapun tangkap, jangan pakai lama Pak Polisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.